Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan bahas bab 3 mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Semoga apa yang Ibu berikan materi hari ini, kalian bisa memahaminya dan memaknai setiap materi yang telah disampaikan. Nah, sebelum ke materi, Ibu sudah menampilkan ada 2 gambar ya. Gambar di sini adalah gambar peristiwa Bom Bali. Nah, apakah kalian tahu peristiwa Bom Bali? Bom Bali ini terjadi pada tahun 2002. Mungkin kalian ada yang belum lahir ya, tahun 2002. Nah, di atas adalah gambar atau potret hasil dari peristiwa Bom Bali, di mana banyak banget yang menjadi korban, kemudian banyak yang hancur, harta benda. Nah, sedangkan untuk foto yang di bawah itu adalah tugu Bom Bali di daerah Legian ya, yang dibuat untuk mengenang para korban Bom Bali tersebut. Nah, Bom Bali ini terjadi atau dilakukan oleh kaum atau sekumpulan orang terorisme. Yang kalian tahu sendiri, terorisme itu banyak sekali di Indonesia, dan kalian juga tahu tujuan dari terorisme itu seperti apa. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah mengenai harmonisasi, di mana terorisme ini adalah orang-orang yang memiliki sikap partikularisme. Masih ingat sikap partikularisme yang materi sebelumnya telah Ibu sampaikan? Oke. Partikularisme adalah sikap yang mengutamakan kelompoknya sendiri atau individu sendiri, tidak mau menerima perbedaan orang lain, seperti itu ya. Itu adalah Bom Bali yang dilakukan oleh terorisme, di mana terorisme itu memiliki sikap partikularisme. Dia hanya mementingkan kelompoknya sendiri tanpa mementingkan kelompok lain gitu. Ternyata korban dari peristiwa Bom Bali itu bukan hanya orang Kristen aja, melainkan orang Islam pun banyak yang menjadi korban seperti itu. Oke, seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya dan masyarakat itu majemuk atau multikultural. Multikultural di sini adalah masyarakat yang memiliki banyak kebudayaan. Nah, masyarakat majemuk di sini terjadi karena adanya struktur sosial yang terdiri dari stratifikasi dan diferensiasi atau adanya perbedaan. Nah, ternyata dari adanya perbedaan-perbedaan ini atau struktur sosial bisa menyebabkan yang namanya partikularisme, di mana setiap kelompok lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, jika terjadi partikularisme, otomatis akan menghasilkan atau menyebabkan yang namanya konflik. Oleh karena itu, Ibu berharap setelah pelajaran ini kalian tidak memiliki sikap partikularisme untuk meminimalisir atau menghindari yang namanya konflik. Nah, di dalam masyarakat tentunya ada yang namanya status dan peran, di mana status dan peran ini menghasilkan struktur sosial. Apa itu status sosial? Status sosial adalah sesuatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran sosial adalah aspek dinamis dari seseorang. Nah, kemudian bagaimana cara memperoleh status sosial di masyarakat? Oke, ada 3 cara untuk memperoleh status sosial di masyarakat. Yang pertama, ada atribut status. Status ini didapatkan secara otomatis atau kelahiran, sedangkan yang atribut status didapatkan melalui usaha, dan atribut status didapatkan dari jasa atau penghargaan dari pihak lain. Lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa ada beberapa usaha atau cara untuk mendapatkan status sosial di masyarakat. Di sini ada 3 gambar ya. Yang pertama itu atribut status, di mana atribut status yang telah Ibu jelaskan, status yang didapatkan secara otomatis atau melalui kelahiran
gitu ya, atau keturunan. Contohnya saja di sini ada gambar atau foto Ratu Elizabeth, di mana kemarin-kemarin Ratu Elizabeth telah meninggal. Nah, sekarang status kerajaannya, yang memimpin kerajaan sekarang adalah turun kepada anaknya, yaitu Pangeran Philip. Jadi secara otomatis Pangeran Philip menjadi pemimpin kerajaan tersebut. Oke. Yang kedua adalah aksipit status. Lihat gambarnya adalah ada Maudy Ayunda ya, yang selesai mengikuti pendidikannya. Oke, aksipit status adalah status yang didapatkan seseorang melalui usaha. Contohnya misalkan di sini Maudy Ayunda, status yang Maudy Ayunda dapatkan di masyarakat itu karena usaha yang dia lakukan, yaitu melalui pendidikan. Contoh misalkan status seseorang itu di masyarakat dokter atau polisi. Nah, kenapa seseorang jadi dokter? Kenapa seseorang jadi polisi? Karena dia telah melakukan usahanya atau sekolahnya untuk menjadi seorang dokter dan polisi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ada assigned status. Assigned itu adalah status yang didapatkan seseorang melalui penghargaan atau jasa atau pengakuan dari orang lain. Ya. Nah, di sini adalah ada seseorang ya, atau beberapa orang, ada 4 orang yang mendapatkan penghargaan gitu dari orang lain. Atau misalnya para pahlawan, yang kita tahu bahwa pahlawan itu memiliki jasa banyak terhadap bangsa. Nah, dia adalah memiliki status dari assigned status. Dapat dipahami? Nah, status dan peran memiliki arti penting dalam pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat. Dengan status tertentu, seseorang memiliki sekumpulan hak dan kewajiban yang mengarahkan perilakunya agar sesuai dengan pola hubungan atau norma yang ditentukan dari status tersebut. Kemudian, status dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada status tanpa peran dan tidak ada peran tanpa status. Contohnya nih di sini, Bu Memes itu adalah seorang guru ya, maka tugas Bu Memes adalah mengajar. Maksudnya kayak gini, Bu Memes kan seorang guru, jadi kewajiban Bu Memes adalah mengajar. Sama dengan kalian, ketika kalian statusnya sebagai pelajar, hak kalian adalah mendapatkan pelajaran di sekolah ya. Kemudian kewajiban kalian juga belajar, seperti itu. Itu adalah hak dan hak, yaitu status dan peran, tidak bisa dipisahkan. Kemudian Peter M. Blau membagi struktur sosial itu menjadi 2 tipe. Yang pertama ada interseksi, yaitu artinya berpotongan, dan yang kedua konsolidasi atau tolak ukur. Interseksi itu keanggotaan dalam kelompok sosial yang memiliki latar belakang ras, suku bangsa, atau agama yang berbeda-beda. Sedangkan konsolidasi penguatan identitas keanggotaan dalam kelompok sosial. Nah, ini ada slide yang insya Allah lebih jelas kalian memahami tentang interseksi dan konsolidasi. Interseksi, ingat ya, berpotongan. Contoh di sini ada 2 lingkaran ya, mereka itu saling berpotongan lingkarannya. Lingkaran pertama itu adalah suku Minang, yang kedua adalah suku Jawa, di mana suku Minang itu agamanya mayoritasnya agama Islam, dan suku Jawa pun agamanya agama Islam. Mereka itu kan berbeda suku, tetapi mereka itu bisa bersatu. Karena apa? Karena memiliki potongan atau memiliki kesamaan. Kesamaan yang mereka miliki adalah agama Islam. Jadi karena ada kesamaan, mereka meskipun berbeda suku, tapi mereka bisa bersatu. Atau interseksi ini intinya dapat menimbulkan persatuan atau integrasi. Nah, ada hal yang bisa mempersatukan. Dari gambar di sini yang bisa mempersatukan adalah agama, yaitu agama Islam. Nah, berbeda dengan interseksi, konsolidasi ini malah yaitu membuat atau bisa menimbulkan yang namanya konflik atau perpecahan. Kalau tadi bisa mempersatukan ya, kalau ini malah membuat perpecahan. Karena apa? Karena dia itu lebih mementingkan atau tidak ada hal yang bisa mempersatukan gitu. Contoh di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran warna kuning itu adalah suku Batak, yang dimana ini contoh ya, misalkan suku Batak yang dimana dia itu pekerjaannya sebagai
pedagang dan agamanya itu Kristen. Suku Tangger yaitu pekerjanya sebagai petani dan agamanya Hindu. Bugis sebagai nelayan dan agamanya Islam. Nah, dari ketiga suku tersebut tidak ada satu poin pun atau dari beberapa poin tersebut tidak ada yang sama, sehingga tidak ada yang bisa mempersatukan seperti itu. Jadi bisa menimbulkan yang namanya perpecahan karena tidak ada memiliki persamaan seperti itu ya. Bisa dipahami dari interseksi dan konsolidasi. Nah, membahas bangsa Indonesia yang kaya, yang multikultural, yang majemuk, ternyata terjadi salah satunya karena adanya perbedaan-perbedaan ya atau struktur sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, struktur sosial di sini terbagi menjadi dua ya, ada diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Ini materi pernah dijelaskan kelas 10, semoga kalian masih ingat ya. Ibu sedikit membahas saja di sini. Oke, yang pertama diferensiasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat secara horizontal. Ingat ya, horizontal. Horizontal adalah garis yang menyamping, bukan ke atas, tapi yang menyamping. Dari tanda panahnya saja menyamping, otomatis pengelompokan masyarakatnya itu tidak bisa ditingkatkan, semuanya sama, semuanya sejajar. Apa saja bentuk dari diferensiasi sosial? Contohnya ada agama, suku, ras, klan, gender, dan profesi. Contoh saja agama. Kenapa agama termasuk diferensiasi sosial? Karena agama itu tidak ada tingkatannya. Semua agama dipandang sama seperti itu. Contoh lain, misalkan suku bangsa atau etnis ya. Etnis itu termasuk diferensiasi sosial karena tidak ada tingkatan dalam suatu etnis. Gak ada tuh etnis paling bagus, etnis apa, paling buruk itu etnis apa. Semua etnis, semuanya sama seperti itu. Itu adalah diferensiasi sosial. Kemudian yang kedua adalah stratifikasi sosial. Dari tanda panahnya kalian bisa lihat posisinya ke atas, dan dari gambar juga kalian bisa lihat bentuknya ya, ada tingkatannya. Nah, berbeda dengan diferensiasi. Kalau diferensiasi itu pengelompokannya rata secara horizontal atau sejajar, kalau stratifikasi itu secara vertikal atau ke atas gitu ya. Sudah jelas kalau ke atas itu pasti ada tingkatannya. Contoh yang pertama adalah pendidikan. Jelas ya, pendidikan itu ada tingkatannya. Misalkan semakin pendidikan seseorang tinggi, otomatis seseorang di masyarakat pun akan tinggi gitu. Misalkan paling bawah itu orang yang lulusan SMA atau SMP ya, kemudian yang atasnya itu lulusan perguruan tinggi S1, yang keduanya itu yang urutan paling atas itu misalkan orang yang telah melakukan pendidikan S2 dan S3 seperti itu ya. Kemudian ada kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Sudah dijelaskan di semester 1. Semoga kalian masih mengingatnya. Oke, ini ada prinsip kesetaraan masyarakat Indonesia ya. Dijelaskan kembali bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat majemuk yang memiliki banyak kebudayaan. Maka oleh itu diperlukan yang namanya prinsip kesetaraan. Untuk apa prinsip kesetaraan? Untuk menghasilkan masyarakat yang harmoni gitu ya. Supaya masyarakat Indonesia meskipun banyak perbedaan, tapi kalau masyarakatnya memiliki prinsip kesetaraan, otomatis akan menghasilkan masyarakat yang harmoni. Nah, harmoni sosial itu terkandung dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit. Kurang lebih isinya seperti ini. Prinsip di mana orang-orang dipandang dengan status yang sama. Maksudnya memiliki hak hukum, bebas berpendapat, dan mendapat keamanan tanpa terkecuali. Seperti itu.
Nah, kemudian mengapa sih prinsip kesetaraan itu penting bagi Indonesia? Oke, ada 3 alasan mengapa prinsip kesetaraan itu penting bagi Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia itu memiliki banyak perbedaan sosial, dari perbedaan suku bangsa, kemudian ras, budaya dan lain sebagainya. Kemudian banyak sikap dalam perbedaan sosial, karena setiap suku bangsa itu berbeda, otomatis sikap dalam masyarakatnya pun akan berbeda-beda. Nah, kemudian kenapa penting? Salah satunya itu menghindari kecemburuan sosial. Contoh misalkan ada 2 kasus di masyarakat, yaitu misalkan para koruptor dan ada koruptor dan yang maling ayam misalkan gitu ya. Ada nenek-nenek yang maling ayam. Kalau misalkan Indonesia tidak memiliki prinsip kesetaraan atau membeda-bedakan hukuman yang diberikan kepada masyarakat, otomatis ada yang memiliki rasa kecemburuan sosial, karena kecemburuan sosial tersebut akan menghasilkan konflik. Jadi disitulah prinsip kesetaraan itu penting bagi Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini, semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification. Follow our social media on Instagram @rumahbelajarjenio and @kakakjenio. Also in TikTok @kakakjenio. See you next time. Sampai jumpa.